Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membawakan materi refleksi dwi mingguan calon guru penggerak angkatan 6. Oke, seperti apa materinya? Let's check it out. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Sparkle Video Scribe, sebuah aplikasi yang luar biasa ya. Materinya sangat bagus ya. Refleksi dwi mingguan modul 1.3 PC guru penggerak. Oke. Next ya. Modul refleksi. Di sini saya menggunakan model Dill ya, model bukan modul ya. Model Dill by Ace and Clayton. Oke, dalam membuat refleksi ada beberapa banyak model. Yang ini yang belum saya pernah coba lakukan ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Yang pertama di Dill itu ada description. Deskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan dan menggunakan unsur 5W1H, 5W1H kalau dalam bahasa Inggrisnya. Oke, kita lihat seperti apa. Ya. Yang kedua ada examination, itu isi dari Dill ya. Artinya analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Ini agak sensitif, jadinya saya agak sedikit terkecoh dalam berbicara ya. Oke. Ya, kita tunggu. Yang berikutnya adalah articulation of learning. Jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa datang. Nah, itulah isi dari model Dill. Nanti penjabarannya seperti apa kita akan bahas satu persatu. Oke. Yang pertama ada how. Bagaimana runtutan pembelajaran? Itu ada how ya. Lanjut. Oke, ini runtutannya ya. Yang pertama itu ada how, bagaimana runtutan pembelajaran dilakukan. Lalu ada description. Mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan unsur atau cerita 5W1H. Kita klik lagi. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.3 dilaksanakan secara daring, baik sinkronus dan asinkronus, melalui LMS Guru Penggerak dan melalui aplikasi Learning Management System ini yang merupakan salah satu tuntutan pembelajaran abad 21, yaitu dengan media AI or Artificial Intelligence, IoT, Internet of Things. Berikutnya ada VR, Virtual Reality, dan AR, Augmented Reality, di mana LMS ini merupakan Internet of Things yang sangat luar biasa dalam flexibility penggunaan dan assessment yang merupakan aksi nyata dari kemerdekaan belajar, baik dari segi kodrat alam dan zaman yang diberikan oleh para instruktur, fasil, dan PP kepada calon guru penggerak. Semua proses pembelajaran kami lakukan dengan sistem daring melalui LMS dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Oke. Semoga tidak salah. Oke, good. Berikutnya ada what. Tadi how, sekarang what. Ini yang namanya dengan unsur 5W1H. What, pengalaman apa yang terjadi? Oke, kita lihat pengalaman apa yang terjadi. Kita klik. Ya, harus cepat-cepat nih. Oke. Description, menceritakan pengalaman yang dialami dengan unsur 5W1H. Oke. Harus cepat-cepat ya. Oke. Setiap sesi modul kami selalu memulai dengan semangat tinggi dan rasa antusias yang membara pula. Sesuai dengan visi dan misi kami di awal mengikuti kesiapan pendidikan calon guru penggerak, yang mana dalam modul ini kegiatan refleksi diri yang luar biasa bisa saya dapatkan karena dari beragam kegiatan daring yang saya alami secara pribadi, saya mendapatkan beragam pengalaman dari aksi nyata
implementasi visi guru penggerak ini. Karena dalam modul ini kami lebih ditekankan kepada visi diri dalam membangun perubahan dari kekuatan yang ada dengan belajar membuat visi dari kalimat rumpang oleh para mentor kita dan membuat sebuah prakarsa perubahan diri dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan menerapkan tahapan bagja di mana isinya adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi yang memakai model kanvas bagja. Oke. Kita lanjut ya. Setelah mempelajari bagaimana mengkonsep sebuah visi yang akan diimplementasikan di sekolah, kami melanjutkan dengan ruang kolaborasi dengan rekan calon guru penggerak yang dipandu oleh fasilitator untuk mendiskusikan dan mempresentasikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan diri yang dijabarkan dengan konsep tahapan bagja. Kegiatan berlanjut secara asinkronus dengan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual dengan membuat sebuah prakarsa perubahan diri yang diturunkan dari visi yang telah kami buat ya. Ini buat bukan uat sebelumnya. Dan berlanjut kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur secara sinkronus. Setelah kami dikuatkan pemahaman tentang visi guru penggerak oleh instruktur, berlanjut pada kegiatan koneksi antar materi, di mana kami harus mengaitkan materi dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, itulah perjalanannya ya. Oke, lanjut. Visi guru penggerak yang ada pada modul 1.3 kami harus kaitkan dengan filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang menjadi role model konsep pendidikan calon guru penggerak. Kegiatan akhir pada alur merdeka adalah aksi nyata di mana kami harus menerapkan visi tersebut dalam pelaksanaannya di sekolah. Dan kegiatan ini menjadi sebuah energi yang mampu memperdalam pemahaman kami tentang konsep dan alur dalam melakukan pengajaran yang memerdekakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan manusia. Oke. Kita lanjut ya, harus slow. Oke. Yang berikutnya when. When atau kapan. Kapan kegiatan calon guru penggerak dimulai? Oke, pelan-pelan ya, biar tidak error. Ya. Oke. Description, menceritakan pengalaman yang dialami dengan unsur 5W1H. Ini harus selalu ada. Oke, lanjut. Oke, kapan dimulai? Ya. Kegiatan calon guru penggerak yang saya alami sudah dimulai dari awal September sampai saat ini dan nantinya berakhir di bulan Mei. Dan perjalanan tahapan kegiatan di setiap modul sudah berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. Dan berarti kita masih panjang perjalanannya ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada who. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Oke. Sini kepesertaannya ya. Kita lihat pelan-pelan. Masih loading ya. Oke, siapa saja yang terlihat? Masih sama, description menceritakan pengalaman yang dialami dengan unsur 5W1H. Lanjut pelan-pelan ya. Yang terlibat, oke, siapa saja yang terlibat? Yang pertama ada rekan-rekan calon guru penggerak, ini so pasti ya. Berikutnya ada Bapak fasilitator, Bapak Gusti Atmaja. Yang berikutnya ada Bapak pengajar praktek atau Bapak Ibu instruktur, Bapak Ibu moderator dari BGP Provinsi Bali, dan yang terakhirlah Bapak kepala sekolah dan anak-anak didik kita. Itulah orang-orang yang terlibat dalam pendidikan calon guru penggerak. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah where, di mana kegiatan ini dilaksanakan. Ini merujuk kepada tempat pelaksanaan dari calon guru penggerak itu. Kita lanjut. Ya. Oke. Ya. Description, menceritakan pengalaman yang dialami dengan unsur 5W1H. Lanjut. Ya.
Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.3 dilaksanakan secara daring, sinkronus dan asinkronus melalui LMS guru penggerak. Pada kegiatan daring, kami melaksanakan dari rumah atau sekolah masing-masing. Sedangkan aksi nyata kami laksanakan di sekolah. Nah, inilah tempat dari pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak di modul 1.3. Lanjut. Kita pelan. Ya, yang berikutnya why. Mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Ini kembali ke reason ya. Seperti apa alasannya? Ya. Selalu ya. Deskripsinya menceritakan pengalaman yang dialami dengan unsur 5W1H. Lanjut. Ya. Oke, ini alasannya. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.3 dilaksanakan bertujuan untuk menguatkan manajemen kepemimpinan. Ini menguatkan manajemen kepemimpinan. Kita di sini dilatih untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bermental baja. Kepemimpinan calon guru penggerak khususnya visi prakarsa perubahan guru penggerak. Nah, ini tentang ide-ide brilian menguatkan kepemimpinannya ya. Kita lanjut. Berikutnya, oke. Nah, ini model deal yang berikutnya ada examination. 5W-nya 1H sudah ya. Examination, menganalisis pengalaman dengan membandingkannya dengan tujuan yang dibuat. Oke. Sekarang lanjut. Oke. Ya. Pengalaman yang saya dapatkan di modul 1.3 ini tidak terlepas dari tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Dengan bantuan instruktur, fasilitator, rekan-rekan CGP dan pengajar praktek, saya bisa memahami dan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang berkaitan dengan visi guru penggerak mengenai murid dan lingkungan pembelajaran di masa depan. Semuanya ini harus berbasis profil pelajar Pancasila. Inilah pengalaman ya. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya dari deal itu ada yang C. Articulation of learning. Oke. Deal ya. Artinya menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Itu di articulation of learning. Oke, kita lanjut. Ya. Di articulation of learning yang pertama, selama mempelajari modul ini, hal yang mencerahkan dan membuka wawasan mendalam saya tentang konsep pengajaran dan pendidikan adalah bagaimana saya menyusun sebuah visi yang nantinya menjadi aksi turunan sebuah prakarsa perubahan diri untuk pendidikan yang tetap mengacu pada karakter profil pelajar Pancasila. Untuk menyusun visi tersebut, saya harus memahami kekuatan positif dari sekolah tersebut yang merupakan aset dengan melakukan konsep inquiry apresiatif dan konsep tahapan bagja agar memudahkan dalam implementasi atau perwujudan visi tersebut menjadi aksi nyata. Oke, lanjut. Ya. Yang berikutnya itu ada rencana untuk perbaikan di masa mendatang, yaitu articulation of learning. Yang artinya menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana di masa datang. Ini tentang master plan kita sebagai seorang guru penggerak, begitu kita nanti tamat dan bisa mengimplementasikan semua ilmu yang kita dapat. Yang pertama, berusaha untuk selalu menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan positif, inquiry apresiatif sebelum menyusun sebuah visi. Yang berikutnya, berusaha untuk mewujudkan visi yang telah dibuat dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan warga sekolah. Berikutnya, berupaya untuk konsisten memberikan pendidikan dan pengajaran yang berbasis budaya lokal dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, berusaha memunculkan ide-ide brilian terkait kegiatan
akademik dan non akademik. Sini akademik ya, kebalik, dan non akademik. Ini kita harus punya ide-ide berian atau master plan dari sebuah kegiatan di sekolah, baik kegiatan akademik maupun non akademik. Berikutnya, selalu melakukan tindakan refleksi diri sebagai cerminan kekuatan dan kelemahan diri sendiri untuk aksi nyata dalam pergerakan perubahan. Ini saya salah ketik ya. Nah, itulah articulation of learning dalam konsep DIL. Kita lanjut, semoga tidak. Oke, itu dia. Nah, berikutnya aksi nyata. Aksi nyata dari implementasi visi guru penggerak ini, apa yang menjadi prakarsa perubahan, harus ditunjukkan di sini. Oke. Nah, ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah Bapak Oyan Sudarsono secara online, secara hybrid ya, karena sekolah kita berbasis IT, pembelajarannya pun sangat luar biasa. Ini pengawasan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas waktu dan tempat. Berikutnya ya. Nah, ini adalah aksi nyata dari saya menggunakan pembelajaran blended learning atau hybrid, di mana kemerdekaan belajar diberikan kepada anak tidak secara offline saja, tapi secara online. Jadi anak bisa bereksplorasi, berekspresi kapanpun dan dimanapun tanpa ada batasan waktu. Oke, nah itulah sekilas singkat refleksi 2 mingguan dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Oke, saya ucapkan terima kasih.